39. Isabel pun terbengong sebentar lalu berkata, "Tidak usah, aku istirahat saja. Kamu cepat pergi biar bisa pulang lebih awalan." Mendengar jawaban dari Isabel, sebenarnya Ravindra merasa sedikit kecewa. Lalu ia pun menjawab, "Baiklah, kamu tidur dulu." Selesai bicara, Ravindra pun membalikkan badannya dan meninggalkan kamar itu. Isabel menunggu Ravindra pergi, dan setelah ia pergi, Isabel malah tidak bisa tidur. Lalu ia pun beranjak berdiri dan melihat keluar jendela. Pas sekali ia melihat yang sedang menunggunya di bawah. Sudah malam begitu, masih berpenampilan begitu tampan. Isabel tidak bisa menahan dirinya dan berkata, "Bilang mau aja aku pergi. Ini karena ia merasa tidak enak saja kan?" "Isabel, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu dan Ravindra adalah perkawinan kontrak. Dia mau bertemu dengan siapapun, kapan ia mau pergi, sama sekali tidak ada urusannya denganmu." Semakin dipikirkan, Isabel merasa semakin sedih. Ia pun kembali ke kasurnya dan setelah beberapa waktu ia pun tertidur. Walaupun sebelum ia tidur ia sedikit merasa marah, tetapi di tengah malam kantong penghangat besar itu pun ada lagi. "Wah, Binarti, kamu baik sekali. Kamu pasti tahu hari ini aku akan merasa kedinginan, jadi kamu mengantarkan ini kepadaku." Saat pagi hari ketika Isabel baru turun dari kasurnya, ia pun mendengar Nando yang sedang berbicara pada Binarti. "Binarti, ini adalah hati lauk yang disuruh direktur bawakan ke sini. Kemarin malam direktur tiba-tiba menghubungiku dan menyuruhku untuk datang menjemputnya. Katanya kemarin malam ada penjualan lelang yang sangat penting. Jadi barang ini 30 juta US dollar. Binarti langsung tertawa dan menjawab, "Ternyata ini demi Nyonya Muda." Isabel pun langsung terkejut dan merasa tidak enak karena sengaja mendengar pembicaraan mereka. Ternyata kemarin malam ia pergi ke acara pelelangan untuk membeli hati laut, bukan untuk menemui orang. Hati Isabel pun tiba-tiba terasa begitu manis. Baru beberapa hari akhir minggu sudah datang. Hari ini adalah hari ia pergi menyambut presiden dan istri presiden Korea. Pagi-pagi sekali semua orang di rumah sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sebenarnya cuma Isabel yang kewalahan. Orang lain sudah tahu dengan pekerjaan yang harus dilakukannya. "Nyonya Muda, tidak usah gugup, makanlah dengan perlahan, masih ada waktu." Sambil mengembalikan susu yang baru selesai ia panaskan, Binarti pun membereskan peralatan makan Isabel. "Nyonya Muda, jangan sembarangan bergerak, kutek kuku kamu masih belum kering." Seorang tukang rias kuku pun memberitahukan Isabel. "Aduh, repot sekali. Boleh tidak kalau tidak menggunakan kotek?" Isabel tidak bisa menahan diri lagi dan mengeluh. Ravindra tidak memberitahukannya hari ini ia harus pergi menyambut mereka. Ia masih mengira besok ia baru pergi menyambut mereka. Tidak boleh warna kotek ini sepadan dengan baju yang Nyonya pakai hari ini. Tukang rias kutek itu berkata, "Kuku yang secantik ini, aku baru pertama kali melihatnya. Nyonya Muda benar-benar sangat beruntung." Isabel ada sedikit perasaan ingin muntah darah. Kalau saja dari awal ia tahu baju hati lauk yang dibelikan Ravindra untuknya, ia harus dipadankan dengan kotek kuku, ia pasti akan menolak untuk memakainya. Tetapi kenapa bukan menyambut presiden Korea dan istrinya di kota N, tetapi malah harus pergi ke kota S. Kota N juga punya airport. Kalau saja bukan karena masih harus pergi ke kota S dan dari kota N ia sendiri juga tidak akan begitu gugup.
Dari kota N ke kota S masih perlu waktu 3 jam. Ketika Ravindra turun dari atas, ia melihat dirinya yang sangat gugup. Perias rambut itu pun sedang membantu Isabel menata rambutnya, dan perias kuku sedang berlutut dan merias kukunya. Pinarti masih menyiapkan makanan untuk Isabel. Semua orang itu sedang mengerumuni Isabel. Ketika Isabel mendengar suara Ravindra yang berjalan ke arahnya, ia langsung berkata kepadanya, "Aku sebentar lagi sudah selesai, kamu tunggu aku sebentar." Ravindra mengerutkan keningnya dan berkata, "Tidak sempat lagi." Di mobil sambil jalan sambil buat. Setelah Ravindra berkata seperti ini, semua orang pun bersiap-siap. Isabel didorong masuk ke mobil limousine yang panjang. Tidak menunggu ia tersadar, semua orang itu pun sudah mengerumuninya dan melanjutkan pekerjaan mereka. Isabel ingin sekali berteriak, bukannya hanya mau pergi menyambut tamu saja. Kenapa harus sampai seperti ini? Melihat dia yang sekarang, dia sedang mengenakan baju yang bernilai 30 juta US dollar dan aksesoris yang bernilai jutaan. Kalau melihat sepatu yang sedang ia pakai, ia sangat tidak menyukainya. Tetapi ini dikerjakan dengan tangan dan bernilai puluhan juta. Isabel merasa dirinya yang sekarang ini bukan dirinya sendiri. Ravindra, boleh jangan seperti ini, tidak. Isabel tidak bisa menahannya dan melihat ke arah Ravindra dan berkata, "Aku sangat tidak terbiasa dengan semua ini." Ravindra duduk di depannya. Ia hanya menundukkan kepalanya dan melihat ke handphonenya. Kalau kamu pakai terlalu simpel, kamu rasa itu bagus, tidak untuk menyambut presiden. Tetapi aku benar-benar sangat tidak terbiasa. Sambil menggunakan tatapannya yang kasihan dan melihat ke arah Ravindra. Ravindra mengangkat kepalanya, lalu ia melihat ke arah Isabel dengan tatapan yang sedih itu. Perasaannya benar-benar sepertinya sangat tertekan. Ravindra tidak bisa menahan dirinya dan tersenyum ke arah Isabel. Semua orang yang sedang membantu Isabel itu pun semuanya terbengong dengan senyuman yang dilontarkan oleh Ravindra, dan semua orang itu pun menghentikan apa yang sedang mereka kerjakan. Sebenarnya saat tidak senyum saja Ravindra sudah sangat tampan, tetapi ketika ia tersenyum, ia benar-benar sangat tampan. Hanya saja dengan senyumnya yang lembut itu, ia sudah memanah semua wanita yang ada di sana. Ravindra melihat semua wanita itu melihat ke arahnya dengan tatapan yang sangat tamak. Lalu ia pun menyipitkan matanya dan berkata, "Kalian semua keluar." Semua wanita itu pun sedikit kecewa dan berbondong-bondong keluar dari sana dan menundukkan kepala mereka. Mobil itu pun berhenti dan semua wanita itu pun turun dari mobil. Isabel melihat Ravindra yang membolehkan dirinya untuk tidak berdandan begitu berlebihan, dan ia pun merasa lebih lega. Ia baru saja berpikir untuk melepaskan pakaian hati laut yang sedang dikenakannya itu, tetapi ia sendiri juga merasa tidak rela karena pakaian ini benar-benar sangat indah. Sudahlah, aku lepaskan anting-anting dan kalung saja. Ravindra meletakkan handphone yang ada di tangannya. Lalu ia melihat Isabel melepaskan semua perhiasan yang wanita lain di dalam mimpi pun tidak bisa pakai, dan melihatnya melepaskan rambutnya dan menyisirnya dengan tangannya. Walaupun ia tidak memakai perhiasan itu, tetapi ia masih sangat cantik. Dari dalam kotak perhiasan itu, Isabel melihat ada sebuah gelang yang sangat cocok dengan baju yang ia kenakan hari ini, dan itu adalah gelang couple. Isabel ingin sekali mengenakan gelang ini, tetapi bagaimanapun ia sendiri tidak bisa mengenakan gelang itu. Pas ketika Isabel masih kesusahan untuk mengenakan gelang itu, ia pun mendengar suara Ravindra, "Berikan gelang itu padaku." Isabel pun terbengong dan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ravindra yang sangat tampan. Lalu ia pun membesarkan matanya. Dia, apa yang mau dia lakukan? Kenapa dia mau tiba-tiba muncul? Tidak menunggu Isabel, Ravindra sudah selesai membantunya mengenakan gelang itu.
Ternyata ia mau membantunya mengenakan gelang itu. Detik selanjutnya, Ravindra tiba-tiba melepaskan gelang yang ada di tangannya, dan ia pun sama sekali tidak melihat dan langsung memasangkannya kepada Isabel. Isabel pun terbengong sebentar, apa maksud dia kali ini? Mata Ravindra pun tertuju pada sebuah jam tangan. Lalu ia melihat ke arah Isabel sambil mengerutkan keningnya. Ia mau menggunakan gelang couple dengannya. Benar juga, hari ini ia keluar dengan status sebagai istrinya. Memakai gelang couple memang cocok sekali. Kali ini akhirnya Isabel sudah sadar. Lalu ia segera mengambil gelang yang satunya lagi dan mengenakannya ke tangan Ravindra. Setelah selesai dipakaikannya, Ravindra menekan sedikit gelangnya dan matanya tertuju pada gelang yang ada di tangan Isabel. Jelas-jelas sudah bodoh sekali, tetapi sedikit pun tidak merasa senang. Kalau saja ada orang yang begitu bodoh di sampingnya, mungkin dari awal sudah dipecatnya. Ravindra pun membiarkan tangan Isabel yang bodoh itu mengenakan gelang itu. Lalu kemudian ia mengambil tangan Isabel dan menaruhnya pas di samping tangannya. Wah, kalau dilihat-lihat cocok sekali. Isabel hari ini sedikit sedih. Ravindra hari ini sepertinya sangat bahagia, tetapi ia masih tidak bisa menemukan perasaan yang mendalam kepadanya. Ia tidak bisa berakting kalau ia punya perasaan seperti suami istri kepadanya. Ravindra tiba-tiba mengeluarkan handphonenya lalu memotret tangan mereka berdua. Mulai sekarang kita harus berakting kalau kita adalah pasangan suami istri yang harmonis. Ingat, tidak boleh menghancurkan akting. Ravindra melihat wajah Isabel yang sedikit bengong, lalu ia menambahkan, ini adalah kontrak pernikahan yang bernilai ratusan juta. Kalau kamu menghancurkannya, kamu tahu sendiri akibatnya. Mendengar Ravindra yang berkata seperti ini, hati Isabel merasa sedikit kecewa. Ada apa yang perlu dikecewainya? Ia sendiri sebenarnya sedang memikirkan apa? Ia sendiri memang dari awal sedang berakting. Alasan Ravindra menikah dengannya, satu karena untuk memiliki anak, kedua untuk pertemuan besar ini. Isabel pun tertawa, tetapi tawanya pun sedikit terpaksa. Benar, beberapa hari ini berperilaku baik dengannya, tetapi itu semua karena anaknya dan hanya agar mereka bisa berakting dengan baik. Ravindra, kamu tenang saja, aku tidak akan menghancurkan kontrak kita. Setelah mengambil foto ini, tanpa berpikir panjang, Ravindra langsung mempostingnya di Weibo. Hanya dalam beberapa waktu saja, Weibo Ravindra pun sangat ramai. Wah, ini adalah pertama kalinya bos perusahaan Gita Dara memamerkan kemesraannya di Weibo. Fansnya yang beribu-ribu itu pun menebak, wanita yang ada di samping bos Gita Dara itu adalah siapa? Ravindra sama sekali tidak menyangka, hanya dalam waktu beberapa menit saja Weibo-nya sudah sangat ramai dengan perbincangan. Akhirnya mereka sudah sampai ke kota es. Ketika Isabel hendak turun dari mobil, ia hampir saja terjatuh karena terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat sebuah bangunan yang punya 88 tingkat dan di atasnya itu tertulis tulisan Gita Dara Finance Group. Isabel tidak bisa menahan dirinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Lehernya pun terasa sangat pegal, dan sampai begitupun ia masih tidak bisa melihat tulisan itu dengan jelas. Keluarga Gita Dara semuanya sudah menunggu cukup lama di bawah. Ketika Ravindra dan Isabelnya sudah tiba, mereka pun langsung menyambutnya. Tuan muda, nyonya muda. Ravindra menganggukkan kepalanya dan berjalan masuk ke dalam. Pada saat itu Isabel sudah terbengong. Ia masih berdiri di tempatnya dan masih belum tersadar.